Gelapnya malam mulai menyelimuti. Siap untuk sedikit cerita pengantar tidur yang bikin merinding. Selamat datang di channel The Story of Agung. Kali ini aku akan membawamu ke sebuah kisah dongeng sebelum tidur. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, kasih like. Kalau kamu suka ceritanya, tinggalkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Perjalanan pulang. Dongeng sebelum tidur oleh The Story of Agung. Ambien, suara mesin mobil, jalanan sepi, jangkrik samar, kadang ada angin kenceng. Fajar duduk di balik kemudi, menatap jalan beraspal panjang yang makin gelap. Dita, istrinya, mulai terlihat gelisah, menatap peta offline di HP. Fajar, yakin ini jalannya? GPS-nya kayaknya beda nih. Dita, mencoba tenang. Iya yakin ya, ini kan jalur alternatif menuju Jambi. Lebih dekat katanya. Cepat sampai rumah ibu. Fajar, mendesah. Nggak ada satupun mobil selama 45 menit terakhir. Ini jalanan atau lorong waktu? Tiba-tiba lampu mobil meredup 1 detik, mesin berebet pelan, tapi tetap jalan. Dita, tegang. Ya, lampunya tadi sempet mati ya barusan. Fajar, nggak apa-apa. Mungkin kabelnya longgar. Mobil tua biasa gitu. Sunyi, angin kencang mendesir, lampu jalan hilang, pepohonan tinggi kiri kanan. Dita berbisik, ini tadi jalanan kok rasanya muter-muter di tempat ya? Fajar mulai cemas, cek kaca spion. Kamu nggak ngerasa kayak kita udah lewat pohon yang sama 3 kali? Sunyi, Fajar rem pelan, mesin mobil bunyi duk-duk-duk-duk semau, lalu mati. Fajar, nggak percaya. Jangan sekarang dong. Dita, ketakutan. Kamu dengar itu? Ada suara perempuan bisik-bisik, dalam banget dari luar. Ambien berubah, terdengar suara napas berat, pelan dari balik jendela. Lalu, cuk, cuk, cuk. Suara tangan mengusap kaca mobil, tapi dari luar tidak ada apa-apa. Fajar, nah, teriak pelan nyalain lampu kabin. Dita, duduk diam, jangan turun, apapun yang terjadi. Dita menggenggam tangan Fajar berbisik. Itu, perempuan berbaju putih di depan mobil. Mobil menyala tiba-tiba. Lampu depan menyinari. Seorang wanita berdiri diam, wajahnya tertutup rambut, tak bergerak, seperti menunggu. Fajar, aku gas sekarang. Mobil gaspol, tapi semakin jauh. Sosok wanita itu masih di depan mereka. Jaraknya sama, mereka tak bisa mendahului. Dita histeris. Itu dia lagi. Masya Allah, itu dia ngejar kita. Fajar berbelok ke hutan kecil, mencoba keluar jalur. Sunyi, tak ada jalan. Tiba-tiba, Dita, kita di dalam hutan. Tadi ini aspal kan? Fajar, kita kesasar. Ini udah bukan map manapun. Mesin mobil mati, kabin gelap. Detik kemudian, suara kuku panjang menggaruk atap. Cerit, cerit. Dita membisik, gemetar. Fajar, kalau aku kenapa-kenapa, bilang ke ibu ya. Fajar, jangan ngomong gitu. Jendela kaca depan retak, sosok kepala terasa menjulur dari atap mobil. Dan tiba-tiba, cahaya senter besar menyinari kaca. Halo, ada orang. Seorang bapak pak polisi menuju mobil. Hantu itu hilang. Mereka keluar. Pak polisi, kalian ngapain lewat jalur bekas jalan lama? Itu emang ditutup udah 8 tahun. Fajar, tadi map kami ngarah ke sana, Pak. Pak polisi, mapmu kayaknya ngeriset. Udah banyak yang nyasar ke jalur itu. Tapi biasanya, mereka nggak balik. Dita, Pak, itu sebenarnya jalan apa? Polisi, lirih. Jalan itu ditutup setelah satu keluarga kecelakaan dan terbakar di mobilnya. Tapi sampai sekarang,
kadang masih lewat sana. Cari tumpangan pulang. Fade out.